TV. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat menarik dan relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Temanya adalah tentang mindfulness farming atau bertani dan selaras dengan ajaran Dharma. Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma yang berbahagia, profesi petani adalah profesi yang menurut saya itu adalah profesi yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat penting di dalam peradaban kehidupan manusia. Ketika manusia sudah mulai hidup berkelompok, hidup bersama-sama, tidak lagi nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain, maka untuk memenuhi kebutuhan mereka yang cukup besar, dibutuhkan cadangan pangan yang cukup banyak juga. Maka lahirlah pola kehidupan dari yang bergantung hidupnya dari alam menuju kehidupan pertanian atau menanam bahan makanannya sendiri. Profesi petani adalah profesi yang bisa dibilang adalah napasnya peradaban atau nyawanya peradaban. Tanpa pertanian, peradaban kita di dunia ini, peradaban manusia di dunia ini bisa musnah atau tidak bisa berlangsung lama. Karena apa? Makanan adalah kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi pada saat itu, maka kehidupan kita akan kolaps. Kehidupan kita akan tidak berimbang atau tidak stabil. Beda dengan kebutuhan sekunder atau tersier. Jadi kebutuhan primer salah satunya adalah pangan yang dihasilkan dari pertanian adalah kebutuhan yang sangat-sangat urgent atau harus disediakan pada saat kita membutuhkannya. Kemudian yang menjadi dilema di sini adalah sebagai umat Buddha, apakah profesi petani ini mendapatkan tempat yang layak? Maka kita akan coba bahas bersama. Kita akan memahami bagaimana Buddha itu memandang pertanian. Di dalam Digha Nikaya 5, Kuttadanta Sutta dijelaskan kepada mereka yang tinggal di wilayah yang mulia, yang giat dalam bertani dan berternak sapi, hendaklah yang mulia berikan benih dan pakan ternak atau bija batam. Kepada mereka yang giat dalam perdagangan, hendaklah yang mulia berikan modal. Kepada mereka yang mengabdi dalam dinas pekerjaan, hendaklah yang mulia berikan upah dan makanan. Jadi profesi petani di dalam pemikiran Buddha adalah profesi yang baik ya.
Jadi latar belakang Kutta Danta Sutta ini adalah pertanyaan seorang raja kepada Buddha, bagaimana membuat negara ini tentram, damai, dan sejahtera, bebas dari perampokan, bebas dari kejahatan. Di Sang Buddha menasihati salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, kejahatan akan berkurang. Jadi salah satunya adalah dengan membantu menyediakan bibit dan bantuan ternak kepada para petani. Jadi di sini disimpulkan bahwa profesi sebagai petani adalah profesi yang mulia dan memegang peranan vital di dalam kesejahteraan suatu bangsa. Sebenarnya di dalam sutta-sutta yang lain banyak juga kutipan tentang pertanian, tapi dalam bahasan ini kita akan fokus tentang bagaimana sih petani itu menjalankan praktek dharma, sedangkan di satu sisi kita memiliki dilema bahwa kita itu memiliki ajaran-ajaran yang istilahnya itu kurang nemu dengan aktivitas kita bertani. Misalnya pada saat kita bertani, sedikit tidaknya kita akan membuat makhluk lain itu menderita ya. Kita akan membuat makhluk lain itu ada yang mati. Dan ini kita akan kupas bersama-sama bagaimana sih right attitude, sikap yang benar pada saat kita bertani, right mindset, sikap yang benar atau pemikiran yang benar pada saat kita bertani, agar sebagai petani Buddhis kita bisa lebih tenang menjalani kehidupan sebagai seorang petani dan bisa mempraktekkan dharma. Jangan sampai sebagai petani Buddhis malah merasa minder untuk menjadi petani. Kemudian atau bahkan mungkin loncat pagar gitu ya. Karena merasa menjadi petani Buddhis itu malah karma buruknya banyak. Di sini kita akan bahas bersama-sama. Jadi kita akan bahas apa-apa saja dilema di dalam diri petani Buddhis di dalam praktek dharma. Yang pertama adalah aturan kemoralan Buddhis ada di dalam Pancasila Buddhis. Yang pertama, sila pertama Pancasila Buddhis melatih diri untuk menghindari pembunuhan dan kekerasan terhadap semua makhluk hidup. Nah, ini bagaimana prinsip ini diimplementasikan di atas hamparan tanah pertaniannya. Padahal sedikit tidaknya pada saat kita bertani pasti ada makhluk yang menderita, pasti ada makhluk yang terbunuh oleh aktivitas kita di ladang pertanian. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan adalah mindset dari kehendak kita, niat kita atau cetana. Jadi pada saat kita membajak tanah, ketika seorang petani membajak tanah untuk menanam padi atau sayuran, niat utamanya adalah menyiapkan media tanam demi menghasilkan makanan, bukan sengaja ingin membunuh cacing atau serangga di dalam tanah. Jika ada hewan yang mati tanpa sengaja,
karma buruk yang dihasilkan sangatlah kecil atau lemah karena tidak adanya cetana atau niat untuk membunuh. Jadi, sebagai seorang petani, kita harus mempersiapkan niat kita itu untuk apa. Petani yang baik, niatnya itu bukan untuk membunuh. Petani yang baik, niatnya itu bukan untuk menyiksa. Walaupun pada saat aktivitas pertanian di ladang itu ada yang terbunuh, ada yang menderita. Jadi niatnya adalah untuk menyiapkan ladang, untuk menyiapkan media tanam agar tanaman menjadi subur. Kalau tanaman subur, panen bisa berlimpah. Dan kalau panen bisa berlimpah, itu bisa mensejahterakan orang banyak. Mensejahterakan keluarga kita, mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan bangsa dan negara. Jadi cetana kita itu adalah untuk menyediakan atau untuk membantu masyarakat dan negara itu menyediakan bahan makanan. Jadi untuk kebaikan, untuk tujuan yang lebih mulia. Jadi itu niatnya. Dan kalaupun di dalam proses penggarapan lahan di ladang itu tidak bisa kita lepaskan dari tersakitinya makhluk hidup. Jadi mindsetnya setidaknya kalau kita bisa menghindari, kita hindari. Kita pilih cara-cara bertani yang tidak menyakiti makhluk hidup. Namun kalau tidak bisa dihindari, setidaknya dikurangi. Itulah prinsip Dharma ya. Jadi menghindari, mengurangi. Tetapi kalau benar-benar bisa, kita bisa istilahnya merubah total cara-cara pertanian yang merugikan makhluk lain, kita ubah dengan cara-cara yang lebih baik. Jadi ini yang perlu dicatat oleh petani Buddhis ya. Pertama mindsetnya, kemudian cara-cara bertaninya, kalau bisa dihindari yang menyakiti makhluk hidup, dan mengurangi kalau tidak bisa dihindari. Kemudian Buddha di dalam Khuddaka Nikaya Dhammapada Magga bait ke-276, Buddha mengatakan, engkau sendirilah yang harus berusaha. Para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Mereka yang melangkah di jalan ini dan bermeditasi akan terbebas dari belenggu mara. Apa yang bisa kita kaitkan dari nasihat Buddha ini? Bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha, kebenaran-kebenaran atau dharma yang diajarkan Sang Buddha di dunia ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat untuk transformasi diri kita. Namun Buddha juga mengetahui realita dunia itu tidak bisa serta-merta sepenuhnya lepas dari 3 akar kejahatan: dosa, doba, dan moha. Oleh karena itu, Buddha sangat-sangat memahami bahwa sesuatu hal yang mustahil untuk mengubah mindset semua orang atau
pekerjaan semua orang sesuai dengan ajaran Dharma. Jadi biarkan dunia itu tetap seperti bagaimana adanya. Karena dunia itu memang ciri khasnya seperti itu. Dengan diliputi oleh 3 akar kejahatan dan 8 kondisi duniawi. Yang Buddha ajarkan sebenarnya adalah bukan hukum untuk mentransformasi dunia ini secara masif. Tapi yang Buddha ajarkan adalah hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang berfungsi untuk transformasi diri, transformasi ke dalam. Jadi kalau orang itu belum siap, level kesadaran dan kedewasaannya itu belum siap, dipaksa bagaimanapun, walaupun hukumnya ditegakkan secara kaku dan wajib dilaksanakan oleh semua orang, maka hasilnya tidak akan maksimal. Jadi ajaran Buddha itu adalah bukan ajaran kaku yang harus ditegakkan secara masif, terutama untuk kehidupan rumah tangga ya. Jadi ajaran Buddha itu adalah ajaran untuk transformasi diri secara personal. Kalau personal itu sudah siap, sudah bisa mempraktekkan ajaran Buddha itu secara lebih masif dan intensif, baik itu sebagai perumah tangga atau mungkin masuk ke ranah yang lebih dalam sebagai pabajita atau sebagai seorang biku atau bikuni. Jadi semua kembali kepada individu yang masih ingin melakukan aktivitas duniawi secara global. Silakan melakukan aktivitas itu, tentu dengan cara-cara yang motivasi atau niat yang baik. Tetapi bagi individu-individu yang mampu untuk mempraktekkan yang lebih, silakan juga mempraktekkan yang lebih. Jadi bukan pemaksaan. Karena realita dunia ini waktu dan tempat keadaannya itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi makanya Sang Buddha khusus untuk rumah tangga itu aturan kemoralannya itu adalah Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri. Jadi melatih diri menghindari. Bukan Weramani. Jadi kalau seorang praktisi yang lebih tinggi, misalnya atas silani, samanera, samaneri, atau biku sangha, itu adalah Weramani. Istilahnya itu berjanji. Jadi lebih keras ya. Jadi panati pata weramani. Jadi saya berjanji untuk menghindari pembunuhan. Jadi sebuah tekad yang lebih keras. Tapi kalau berumah tangga itu panati pata weramani sika padang samadhyami. Jadi saya berjanji untuk melatih diri menghindari pembunuhan. Jadi Buddha tahu bahwa kehidupan berumah tangga itu sangat-sangat kompleks. Pekerjaannya itu sangat-sangat kompleks. Jadi Buddha tidak memaksakan secara frontal untuk berumah tangga melaksanakan dharma itu secara kaku dan masif. Jadi ada fleksibilitas. Di sana ada kata-kata melatih diri seperti itu.
Ini yang harus dipahami oleh kita sebagai perumah tangga yang melakukan usaha atau bisnis, terutama yang bersinggungan dengan hal-hal yang kurang tepat dari sisi moralitas Buddhis ya. Kemudian kita akan membahas dua paradigma pengelolaan lahan, karena ini sangat berhubungan erat dengan mana pertanian yang layak atau sejalan dengan ajaran Buddha. Pertanian yang pertama adalah pertanian konvensional, jadi pertanian yang cenderung mengandalkan pestisida kimia sintetis berspektrum luas untuk memusnahkan hama. Pendekatan agresif ini secara tidak sadar melanggar esensi perlindungan kehidupan dengan membunuh jutaan organisme, tanah dan serangga penyerbuk yang tidak bersalah. Jadi pertanian tipe ini itu pertanian yang masif, skala besar, dan berorientasi loba atau keserakahan ya. Jadi menginginkan hasil yang cepat, besar, tetapi dalam waktu yang singkat. Karena keinginan ini, maka ditempuhlah cara-cara yang tidak sehat dengan membunuh hama, dengan menggunakan pupuk-pupuk yang merusak ekosistem ya, merusak serangga, membunuh serangga yang ada di dalam tanah, sehingga bumi ini, tanah menjadi semakin rusak dan semakin tidak sehat ya. Otomatis kalau tanahnya rusak, tanahnya tidak sehat, maka makhluk-makhluk, ribuan miliaran makhluk yang ada di dalamnya akan menjadi rusak dan akan mati, akan mengalami penurunan drastis. Inilah bahayanya pertanian yang berbasis bahan kimia. Residu-residu dalam bahan kimia itu akan masuk ke dalam tubuh makhluk-makhluk yang ada di ladang, juga akan masuk di dalam tubuh kita melalui makanan-makanan yang kita makan. Jadi tidak semua bahan kimia itu dipakai oleh tanaman, tetapi juga akan tertinggal di dalam tanah dan tertinggal di dalam makanan, sayuran, buah-buahan yang kita makan dan masuk ke dalam tubuh kita, dan secara otomatis organisme atau makhluk-makhluk, bakteri-bakteri, mikroba-mikroba yang ada di dalam tubuh kita yang membantu kestabilan tubuh kita, metabolisme kita juga akan bisa mati. Ketika bakteri-bakteri baik yang dalam tubuh kita itu mati, maka kemungkinan besar sistem di dalam organ tubuh kita menjadi tidak stabil dan kemungkinan muncul penyakit-penyakit yang berbahaya seperti diabetes, kanker, dan penyakit-penyakit modern lainnya. Kemudian pertanian yang kedua adalah pertanian organik. Jadi pertanian organik itu menawarkan jalan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih sehat. Pupuk kompos, pestisida alami,
kemudian menggunakan bahan-bahan alami untuk menyuburkan tanaman tanpa merusak lingkungan. Menjaga kesuburan tanah artinya merawat tanah agar tetap subur dan menyimpan benih untuk generasi mendatang. Pertanian berkelanjutan adalah praktik bertani yang selaras dengan alam untuk ketahanan pangan jangka panjang. Jadi pertanian organik adalah pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami, menggunakan sumber daya yang alami untuk mengendalikan hama. Jadi tidak menggunakan zat-zat kimia, tetapi menggunakan predator alami mereka secara biologis ya. Hal ini akan membuat pertanian kita jadi lebih sehat. Tanah akan menjadi lebih subur karena yang kita gunakan adalah pupuk-pupuk organik yang sumbernya juga dari alam. Jadi kompos akan jadi lebih banyak. Kemudian humus-humus akan lebih banyak karena kita senantiasa menuangkannya ke alam, alih-alih kita menggunakan zat kimia yang membuat bakteri-bakteri atau makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah itu menjadi miskin makanan ya. Jadi dengan adanya kompos, dengan adanya pupuk kandang, dengan adanya unsur-unsur organik yang kita taruh ke lahan, maka bakteri-bakteri baik akan hadir di situ. Mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanaman akan hadir di situ, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil panen kita ya. Jadi seperti yang Romo katakan tadi, bahwa ada dua jenis pertanian, dan salah satu jadi jenis pertanian ini cocok untuk diterapkan sebagai seorang petani Buddhis, cocok dengan kaidah-kaidah Dharma, karena tetap menjaga lingkungan, karena tetap menjaga kelestarian alam. Jadi pertanian yang cocok adalah pertanian organik. Dan Bapak Ibu perlu ketahui di sini jenis pertanian organik itu banyak sekali ya. Pertanian yang berkelanjutan yang menjaga alam, salah satunya adalah permaculture. Jadi pertanian yang istilahnya itu meniru hutan. Jadi antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain, kemudian binatang yang satu dengan binatang yang lain itu saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan pangan dari makhluk, baik itu manusia, bahkan binatang pun mendapatkan manfaat di sana ya. Jadi kita tidak memandang makhluk itu sebagai hama, tapi bagian dari ekosistem yang juga butuh makan. Jadi kita juga berbagi makanan kepada makhluk-makhluk yang ada. Itulah prinsip dari permaculture. Kemudian ada juga jenis pertanian no-till garden atau pertanian yang tidak mencangkul tanah ya, karena dianggap mencangkul tanah itu dapat mengganggu ekosistem, maka dia gunakan sistem tanpa membajak. Jadi sistemnya itu kompos ditaruh di atas tanah, kemudian baru tanaman itu ditanam. Jadi lebih efisien, tidak capek-capek membeli alat berat untuk membajak tanah, kemudian tanah itu tidak tersakiti dalam artian tidak dibolak-balik, sehingga makhluk-makhluk juga di dalamnya tidak mati gitu ya. Jadi ini banyak positifnya. Salah satunya adalah menghemat pengeluaran pertanian, karena salah satu
pengeluaran terbesar petani adalah membeli alat untuk mengolah tanah. Membeli traktor, membeli baja, membeli berbagai macam alat-alat berat yang sebenarnya tidak terlalu penting ya. Jadi bagi no-till garden atau no-till apa itu istilahnya, itu adalah cara terbaik untuk menghasilkan sumber pangan adalah dengan menggunakan kompos di atas tanah tanpa membaliknya ya. Dan banyak sekali ya. Ada juga istilah Hugelkultur. Ini adalah jenis pertanian dari Jerman. Jadi sistem ini juga sangat-sangat bagus. Dapat menghemat air ya, terutama di daerah gersang ya. Jadi caranya kita tetap menggali, tetapi menggalinya itu cuma sekali. Kita gali tanah, kemudian batang-batang kayu atau ranting-ranting, daun-daun itu kita masukkan ke dalam tanah, kemudian kita tutup lagi dengan rumput-rumputan, daun-daunan yang masih hijau, masih kering juga bisa. Kemudian kita tutup mungkin dengan pupuk kandang, kemudian kita tutup lagi dengan tanah. Itu adalah sistem yang sangat-sangat bagus karena meniru cara kerja hutan ya. Jadi nanti kayu-kayunya itu akan melapuk secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Di musim hujan, kayu-kayu lapuk itu akan seperti spons, akan seperti gabus yang akan menyerap air dalam jumlah yang banyak gitu ya. Dan ketika musim panas tiba, air-air itu akan diserap lagi oleh tanaman kita. Jadi musim panas kita tidak perlu terlalu banyak menyiram. Air-air itu akan bisa ditarik oleh tanaman kita dari spons alami yang kita bikin tadi. Dan pupuknya, daun-daunan tersebut, pupuk-pupuk kandang tersebut yang sudah kita taruh, itu ketika sudah matang sudah bisa menyiapkan nutrisi buat makanan kita. Jadi ini ada beberapa tipe pertanian organik yang selaras dengan alam, yang memikirkan alam, yang bisa kita terapkan sebagai petani Buddhis ya. Jadi diusahakan semampunya untuk menghindari penggunaan zat kimia ya. Karena sebagai seorang petani Buddhis kita tidak menganggap hama itu sebagai musuh, tetapi bagian dari alam yang sama-sama mencari makan. Kemudian bagaimana kalau pertanian organik itu dipadukan dengan ajaran Buddha? Maka saya membuat istilah dengan istilah mindfulness farming. Apa itu mindfulness farming? Jadi mindfulness farming adalah praktek bertani dengan menyelaraskan cara bertani itu dengan ajaran Buddha. Jadi praktek bertani dengan kesadaran penuh, dengan kebijaksanaan, dengan welas asih ya, bukan dengan kebencian, dengan membunuh makhluk ya. Kemudian dengan penghormatan mendalam terhadap alam. Bertani dengan kesadaran, hadir sepenuhnya dalam setiap aktivitas pertanian. Jadi pada saat kita membajak sawah, pada saat kita memasukkan bibit, kita hadir sepenuhnya dengan kesadaran penuh, layaknya orang yang bermeditasi di dalam aktivitas pertanian kita. Kemudian kita mempraktekkan pertanian itu secara bertanggung jawab, bahwa kita melakukan hal ini untuk sebesar-besarnya
kebahagiaan makhluk hidup, menyediakan sumber pangan untuk masyarakat, bangsa, negara, dan makhluk hidup yang ada di ladang tersebut. Inilah esensi memadukan ajaran Dharma dengan pertanian organik. Maka lahirlah mindfulness farming, atau saya menyebutnya pertanian berkesadaran. Kemudian apa sih inti dari mindfulness farming itu? Ada beberapa poin-poin yang menjadi ciri khas atau prinsip-prinsip dasar dari petani yang berlandaskan ajaran Buddha yang sesuai dengan kaidah-kaidah Dharma. Yang pertama adalah kita bertani dengan sikap perhatian penuh. Dari awal kita menanam bibit, kita memindahkan bibit di lahan, kita menjaga tanaman kita, kemudian sampai kita panen, kita menerapkan perhatian penuh. Kita menghadirkan kesadaran di dalam setiap aktivitas pertanian kita. Hal ini tidak hanya membawa kita untuk melakukan aktivitas bertani secara duniawi, tetapi juga membantu kita melatih Dharma, melatih spiritualitas kita di dalam aktivitas-aktivitas pertanian, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cinta kasih. Kita menghadirkan cinta kasih semaksimal mungkin di dalam ladang pertanian kita. Kita bertani tujuannya untuk kasih kita kepada masyarakat, untuk menyediakan bahan pangan kepada masyarakat, untuk membantu bangsa dan negara kita itu tersedia cukup pangannya dari tahun ke tahun. Itu motivasi kita bertani. Kemudian kita menggarap ternak, menggarap lahan dengan seminimal mungkin, tidak menyakiti makhluk hidup, menghindari cara-cara yang menyakiti makhluk hidup. Kemudian kita merawat ternak kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian prinsip berikutnya adalah kesabaran. Buddha mengatakan kanti paramang tapo titikang. Jadi kesabaran adalah cara bertapa yang tertinggi. Demikian juga ketika kita bertani, saat kita menggarap lahan, saat kita menghadapi hama atau makhluk-makhluk yang ada di ladang kita, saat kita menunggu hasil panen, kita memiliki kesempatan untuk mempraktekkan kesabaran, ya. Kita sabar bagaimana kita mulai dari awal menyiapkan benih. Kita sabar menunggu benih itu tumbuh. Kemudian dengan sabar kita memindahkannya ke lahan yang lebih luas, ke ladang kita. Kemudian kita sabar untuk melindungi tanaman kita dari binatang-binatang yang akan menghancurkan tanaman kita. Kemudian kita sabar untuk melakukan pengairan, untuk melakukan penjagaan sepanjang waktu terhadap ladang kita sampai akhirnya tiba saatnya kita panen. Jadi sebagai petani kita bisa
mempraktekkan salah satu ajaran yang paling penting di dalam Buddhisme, di dalam Dharma, yaitu praktek kesabaran. Kemudian yang berikutnya adalah rasa syukur. Kita bersyukur terhadap segala aktivitas yang kita lakukan. Kita bersyukur terhadap segala hal yang kita miliki, ladang yang kita miliki mungkin, bibit-bibit yang kita miliki, atau alat-alat mengolah tanah mungkin yang kita miliki seadanya, kita tetap bersyukur. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah kita bersyukur terhadap segala apapun hasil panen yang diberikan oleh bumi. Itulah hasil yang terbaik yang bisa kita dapatkan setelah semaksimal mungkin kita berjuang dari awal kita menanam sampai kita panen ya. Apapun hasilnya kita harus terima dengan rasa syukur. Itulah yang disebut dengan praktek dharma. Kita melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan apapun hasilnya kita serahkan kepada hukum alam. Kita serahkan kepada dharma ya. Jadi di dalam Buddhisme kita mengenal yang namanya niyama, hukum alam. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan, hasil-hasil pertanian yang kita dapatkan itu bukan pemberian Tuhan, tetapi hasil kerja diri kita dan hukum-hukum alam ya. Jadi segala sesuatunya itu bukan diatur Tuhan di dalam ajaran Dharma, tetapi segala sesuatunya itu diatur oleh hukum alam. Jadi hukum alam itu terdiri dari hukum yang mengatur tentang biji-bijian, atau dalam istilah palinya itu bija niyama. Jadi segala hal yang berhubungan dengan benih, kemudian tumbuhan yang tumbuh gitu ya, pohon yang menjadi besar, kenapa yang satu itu buahnya bergerigi, kenapa yang satu buahnya halus, kenapa ada yang besar, ada yang kecil, kenapa ada rumput, kenapa ada pohon yang batangnya besar, itu diatur oleh hukum bija niyama. Kemudian ada hukum yang mengatur cuaca, tentang hujan, tentang panas, tentang petir gitu ya. Itu diatur oleh hukum udu niyama, hukum yang mengatur tentang cuaca. Jadi hasil panen kita itu juga ditentukan oleh cuaca ya. Kalau cuacanya lagi kurang kondusif, ya akan mempengaruhi hasil panen kita. Kemudian selanjutnya ada yang mengatur tentang kamma niyama, hukum perbuatan. Nah, disinilah letak peran petani, hukum perbuatan. Jadi petani itu melakukan perbuatan, aktivitas di ladang, itu adalah salah satu yang mempengaruhi hasil dari panen kita. Ya, tadi ada benih, ada cuaca, dan sekarang hukum perbuatan atau kamma. Kemudian yang selanjutnya adalah citta niyama atau hukum pikiran. Jadi pikiran itu memiliki cara kerjanya sendiri, alur kerjanya sendiri, dan di dalam hubungannya dengan pertanian kita hendaknya memiliki cetana, seperti yang Romo jelaskan tadi, cetana atau niat yang baik atau pikiran yang baik di dalam kita menggarap lahan pertanian kita ya. Jadi hidup kita ini adalah energi. Hidup kita ini adalah medan kesadaran. Ya, dengan kita
memberikan hal-hal yang positif, memikirkan hal-hal yang positif, maka energi itu akan meradiasi ke dalam ladang kita, ke dalam tanaman kita, dan hasil panen kita juga akan memiliki energi-energi yang positif yang kita pancarkan dari pikiran kita. Kemudian yang terakhir itu ada yang disebutkan dengan Dhamma Niyama, ada hukum yang mengatur tentang keajaiban-keajaiban khusus. Misalnya keajaiban yang dialami Sang Buddha, ada orang-orang yang sakti gitu ya, bisa terbang, bisa berjalan, ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa jelaskan dengan hukum alam biasa, ini diatur oleh hukum Dhamma Niyama. Jadi di sini sangat-sangat jelas bahwa tidak ada Tuhan di dalam Buddhisme yang mengatur semuanya. Semuanya itu diatur oleh hukum alam. Dan bahkan apa-apa yang bisa dilakukan oleh alam juga bisa diintervensi oleh manusia. Misalnya bija niyama tentang rekayasa genetika, biji-biji yang memiliki kualitas buruk diatur gennya atau DNA-nya menjadi bibit-bibit hibrid yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian cuaca, kalau hujan belum turun, direkayasa dengan menabur garam di langit atau memindahkan hujan di tempat lain ke ladangnya kita, itu bisa dilakukan. Jadi kalau dulu hal ini dianggap ranahnya Tuhan, tapi semua yang dianggap ranahnya Tuhan sudah bisa dilakukan oleh manusia. Jadi benar apa yang diajarkan Buddha bahwa segala sesuatu itu bekerja karena hukum alam, bukan karena hukum Tuhan ya. Karena sekarang terbukti bahwa hal-hal yang dianggap ranahnya Tuhan ternyata bisa dilakukan oleh manusia, termasuk kelahiran bayi, mau lahirnya seperti apa, mau dia bebas penyakit, DNA-nya bisa diedit, mau dia terlahir mancung, mau dia terlahir kebal, DNA-nya juga bisa diedit ya. Orang yang lahirnya jelek pun itu dikatakan ranahnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, tapi sekarang dengan industri kecantikan yang berkembang, sejelek apapun kita bisa diubah menjadi ganteng dan cantik ya. Di sini kita bisa mengerti bagaimana relevansi ajaran hukum alam, ajaran Buddha itu sesuai dengan perkembangan modern saat ini dan tidak bentrok, tidak berbenturan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena kita tahu bahwa salah satu dari ketakutan agama-agama adalah penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang bentrok, yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab suci dan agama. Dan sampai saat ini ajaran Buddha bisa dikatakan sebagian besar selaras dengan kaidah-kaidah ilmiah, karena ajaran Buddha adalah bisa dibilang sains tentang pikiran, ajarannya juga ilmiah, observatif, dan memerlukan pembuktian atau ehipasiku ya, seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan hukum niyama. Pertanian kita dipengaruhi oleh hukum-hukum niyama, saling mempengaruhi. Karma kita mempengaruhi alam, alam juga mempengaruhi kita.
Oleh karena itu kita tidak boleh mengeksploitasi alam dengan masif. Kita tidak boleh merusak alam karena itu akan merusak diri kita. Kita tahu baru-baru ini di media sosial kita lihat penebangan hutan secara masif di hutan Sumatera, dan pada akhirnya kembali yang menjadi korbannya adalah manusia itu sendiri ya. Banjir besar yang membawa gelondongan kayu yang sudah ditebang, lumpur dan air bah menyapu pemukiman penduduk yang ada di bawah. Itulah bagaimana interdependensi, kesaling tergantungan manusia dengan alam ya. Jadi dunia ini bukan diciptakan untuk kesejahteraan manusia, tapi dunia ini adalah manusia ini adalah bagian dari alam. Jadi kita tidak boleh semena-mena bahwa binatang dan alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Itu salah. Tetapi manusia adalah bagian dari alam dan kita harus menjaganya. Kalau alam sudah seimbang, maka kita manusia pun akan hidup seimbang. Yang selanjutnya adalah hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, tetapi hidup sesuai kebutuhan kita, kemudian menyimpan penghasilan kita dari pertanian, dari hasil pekerjaan kita untuk kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang ya. Membagi kebutuhan kita untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya berdana kepada tempat ibadah, berdana kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian dananya juga mungkin kita bisa salurkan untuk meningkatkan bisnis kita, membeli lahan lagi dan membeli alat-alat pertanian ya, sehingga pertanian kita semakin besar dan maju. Jangan sampai kita menggunakan penghasilan kita untuk membeli bahan atau makanan-makanan atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak kita butuhkan ya. Itulah yang disebut dengan hidup sederhana. Membeli pakaian yang kita butuhkan, membeli makanan yang kita butuhkan saja. Jangan makanan-makanan yang kelihatannya enak tetapi tidak sehat dan membawa penyakit bagi kita. Dan inilah salah satu keunggulan dari pertanian organik yang selaras dengan Buddhis. Kita memakan makanan hasil pertanian kita, yang hasil kita tanam sendiri. Jadi kita tahu bagaimana makanan itu dibuat. Jangan sampai kita memakan racun yang dijual orang lain. Karena kita tidak tahu seberapa besar pupuk kimia yang diberikan terhadap makanan yang kita beli, sayuran yang kita beli. Tetapi dengan kita menanam sendiri, kita tahu makanan ini adalah makanan yang tidak beracun, makanan yang sehat yang bisa kita berikan kepada keluarga kita. Dan kita sebagai petani juga istilahnya itu tidak menjual makanan yang beracun, tidak menjual makanan yang mendatangkan bencana penyakit bagi konsumen kita, bagi yang membeli hasil pertanian kita. Yang selanjutnya adalah hidup selaras dengan alam ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita ini tergantung oleh alam. Kita bisa mempengaruhi alam, alam juga bisa mempengaruhi kita. Oleh karena itu pada saat kita mengambil makanan dari alam, hendaknya kita juga tetap menjaga kelestarian alam itu agar supaya kedepannya alam bisa tetap menghasilkan makanan
menghasilkan sumber pangan untuk kita. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita tentang bagaimana menyelaraskan ajaran Buddha, bagaimana memahami dilema seorang petani dalam praktek-praktek Buddhis, dan bagaimana konsep mindfulness farming yang bisa diterapkan sebagai seorang Buddhis agar bisa menjadi petani yang baik, juga menjadi praktisi spiritual ya. Kita sebagai seorang Buddhis tidak boleh minder karena menjalani profesi sebagai petani ya. Dengan pemahaman yang jelas, dengan kebijaksanaan, kita bisa menjadi petani yang baik, petani yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan bisa meningkatkan spiritualitas kita ya. Semoga mindfulness farming ini bertani sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Buddha bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai petani. Dan sebagai penutup, sambutlah salam kasih dalam Dharma. Sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki hotu, namo Buddhaya.